Hasil USG bayinya terlihat stabil. Saatnya beritahu Henry kabar baiknya. Halo sayang, di luar hujan deras, bisa jemput aku? Aku sibuk, pulang naik taksi saja ya. Tapi aku punya kabar bagus buat kamu. Sudah kubilang aku sibuk. Aku tutup teleponnya ya. Kita sebentar lagi sampai di rumah sakit. Hai Henry, ada genangan air di depan belok kiri. Bayiku. Sudah selesai belum? Sudah kubilang jangan telepon aku sibuk. Selamatkan bayi kita. Dokter, dokter. Dokter, tolong selamatkan bayiku. Selamatkan. Nona Lin, maaf tapi bayi Anda memang sudah lemah sejak awal dan Anda jatuh di tengah hujan deras kemarin. Jadi bayinya. Kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Selain itu, dari pemeriksaan kami, ada alasan lain untuk keguguran ini. Anda terpapar banyak uap kapur barus yang membuat tubuh Anda tidak bisa mengatasinya. Apa? Kapur barus? Ya, uap yang dikeluarkan kapur barus bisa menyebabkan keguguran. Itulah penyebabnya. Tapi kami tidak punya kapur barus di rumah. Mungkin Anda tidak menyadarinya lagi pula, banyak perabotan sekarang berbau seperti itu. Terus memendam perasaan seperti ini hanya akan membebani Anda, jangan terlalu sedih. Terima kasih, dokter. Hei, suami Anda belum datang juga. Suami macam apa itu? Dia bahkan tidak datang ke pemeriksaanmu kemarin, dan sekarang kamu seperti ini, tapi dia tidak kelihatan batang hidungnya. Sally, maafkan aku. Tadi malam Henry maksa ikut ke pemeriksaanku. Kamu baik-baik saja? Sally, Henry itu baik banget. Aku benar-benar iri padamu punya suami yang hebat. Henry, aku sudah menikah denganmu selama 5 tahun. Baru sekarang aku menyadari bahwa pernikahan yang katanya dibangun atas dasar cinta ini. Henry dan aku jatuh cinta sejak masih kuliah. Setelah lulus, aku mengabaikan keberatan orang tuaku dan menikah dengannya tanpa ragu. Aku meninggalkan kota laut untuk pindah ke kotanya. Kota sungai. Aku tidak akan pernah membiarkan putriku menikah denganmu. Dari kota laut ke kota sungai, jaraknya lebih dari 200 mil. Dia tidak punya teman di sana, tidak punya keluarga, bahkan tidak punya teman sekelas dulu. Bagaimana dia bisa hidup? Ibu, saya bersumpah kepada Anda, mulai sekarang, keluarga saya akan menjadi keluarga Sally, dan teman-teman saya adalah teman-teman Sally. Saya akan mencintai dan melindunginya seumur hidup saya. Dia bilang akan mencintaiku selamanya. Aku percaya padanya. Jadi aku menolak tawaran kerja dari Institut Desain dan mengabdikan diriku sepenuhnya untuk keluarga kami. Sally, kami sudah melihat draft desainmu dan kami sangat terkesan. Institut Desain kami membutuhkan orang-orang berbakat sepertimu. Kami harap kamu bisa bergabung dengan kami. Terima kasih, Dekan Chen. Aku akan segera menikah, jadi kupikir aku akan fokus pada keluargaku dulu. Aku tidak ingin memikirkan pekerjaan sekarang. Tapi terima kasih atas kesempatannya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sally. Dulu, semua orang bilang bahwa ketika seorang wanita meninggalkan karirnya untuk menikah dengan seseorang yang jauh, itu adalah taruhan besar, dan dia tidak akan pernah benar-benar bahagia.
Aku ingin membuktikan bahwa mereka semua salah. Ingin membuat pernikahan ini berhasil dengan sepenuh hati. Aku benar-benar berusaha. Sayang. Tapi pada akhirnya, aku berakhir hancur dan terluka. Henry, aku sudah berbaring di tempat tidur seharian. Aku ingin bangun dan meregangkan kaki. Baiklah, hati-hati saja. Sally, sakit. Wendy? Wendy, kamu baik-baik saja? Kok bisa jatuh seperti itu? Henry, aku baik-baik saja. Ada yang tidak sengaja menabrakku. Aku jatuh dan lenganku sakit. Sally? Sally? Henry, lenganku terasa seperti terbakar. Biar kulihat. Memang terbakar. Aku antar kamu ke dokter. Henry, Sally kelihatan seperti kena flu. Kenapa kamu tidak merawatnya dulu? Sally, karena kamu kena flu, pulanglah dan minum obat. Wendy sedang hamil dan dia baru saja terbakar. Keadaannya jauh lebih mendesak daripada kamu. Aku perlu membawanya ke dokter dulu. Dasar brengsek, meninggalkan istrinya sendiri dan kabur dengan wanita lain. Tak perlu dikatakan, zaman sekarang, pria mana yang tidak selingkuh? Kasihan. Ayo pergi. Henry, aku sudah mencintaimu selama 5 tahun. Sekarang aku akhirnya melihat seperti apa dirimu yang sebenarnya. Dan pernikahan kita yang disebut-sebut ini... Halo, Din Chen. Aku akan kembali bergabung dengan proyek desain rahasia internasional. Apa? Benarkah? Itu hebat. Proyek ini sangat sulit. Kami benar-benar membutuhkan orang seberbakat kamu. Merupakan suatu kehormatan untuk berkontribusi pada negara. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim. Tapi, pekerjaan desain ini membutuhkan kerahasiaan ketat. Begitu kamu menandatangani kontrak, kamu harus memutus semua kontak dengan dunia luar selama 5 tahun. Kamu yakin? Tentu, desain adalah impian seumur hidupku dan merupakan kehormatan untuk melayani negaraku seperti ini. Baiklah, aku akan mengatur semuanya untukmu. Seseorang akan datang menjemputmu dalam 5 hari. Kamu bisa berpamitan dengan suamimu dalam beberapa hari ke depan. Lagi pula, dalam 5 hari. Akan sangat sulit bagimu untuk bertemu suamimu lagi. Oke, terima kasih, Din Chen. Henry, kalau kita jarang bertemu lagi, lebih baik kita tidak pernah bertemu lagi. Halo, sayang lihat. Lucu banget bonekanya ya. Kamu suka banget sama boneka ini? Kalau gitu, nanti kita punya bayi ya. Kita bisa kasih nama Dora kecil. Enggak, anak-anak zaman sekarang nakal banget. Santai aja, kalau kita punya anak, dia pasti anak yang paling manis. Soalnya, dia punya 2 orang tua yang saling mencintai banget. Henry,
5 hari lagi, aku akan meninggalkanmu untuk selamanya. Laporan keguguran ini 5 hari lagi, pada hari ulang tahun pernikahan kita. Ini akan jadi hadiah terakhirku untukmu. Ayo, hati-hati. Lantainya agak licin. Henry, kita belum bercerai. Nggak bisa nunggu sebentar aja? Sally, Wendy hamil dan dia baru saja kembali ke Tiongkok. Aku ingin dia tinggal di rumah kita sampai kondisi bayinya stabil. Baiklah. Dia baru saja bercerai. Kamu setuju? Ya. Ya, aku setuju. Kayaknya ini bukan ide yang bagus. Mungkin aku cari tempat tinggal lain saja. Kamu baru saja bercerai dan kamu nggak punya keluarga di Tiongkok. Sebagai sahabat masa kecilmu, sudah kewajibanku untuk membantumu. Lagi pula, Sally sudah bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu terlalu baik. Aku dengar Sally nggak cuma baik hati, tapi juga super dermawan. Aku sampai nggak tahu gimana cara berterima kasih padamu. Sally, gimana pilekmu? Sudah baikan kemarin aku? Sebenarnya aku baik-baik aja. Cuma pilek dikit, nggak parah. Henry, aku bolak-balik semalaman, aku agak lapar. Hei, aku dengar Sally jago masak. Kira-kira aku bisa coba masakannya nggak ya? Sally bisa bikin semangkuk mie untuk Wendy? Jangan pakai cabai, ya? Dia nggak tahan pedas. Nanti aku harus packing. Aku tidak sempat membuat mie. Kamu mau pergi kemana? Henry, aku akan segera pergi. Aku punya beberapa baju yang sudah tidak musim, jadi aku akan mengemasnya dan menyumbangkannya. Kalau cuma itu, aku duluan ya. Ibu, saya sudah selesai memeriksa draft desainnya yang Ibu buat untuk Presiden Fu. Kapan Ibu ada waktu? Saya bisa mengembalikannya kepada Ibu saat itu. Amy, jangan repot-repot. Aku akan segera pergi. Aku akan pergi ke perusahaan siang ini. Aku punya beberapa buku desain untukmu. Duduklah, aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Henry, kamu sangat baik padaku. Selain orang tuaku, kamulah orang terbaik di dunia bagiku. Apa yang kamu bicarakan, kita tumbuh besar bersama. Aku selalu menganggapmu seperti adikku sendiri. Jika kamu pernah dalam situasi sulit, itu adalah tugasku untuk merawatmu. Duduklah sebentar. Adik, aku tidak ingin hanya menjadi adikmu. Aku ingin menjadi orang yang mengurus rumah tangga ini bersamamu. Mie-nya datang. Henry Sally sangat beruntung. Dia punya suami yang sangat perhatian dan penyayang. Tidak seperti aku. Kalau kamu suka, aku akan buatkan untukmu di masa depan. Ayo, coba. Mie-nya agak panas. Maaf. Bagaimana, enak tidak? Yah, enak. Henry, keterampilan memasakmu luar biasa. Jadi kamu bisa masak juga. Kamu cuma tidak pernah repot-repot masak untukku. Sayang, aku tidak enak badan. Bisa buatkan aku semangkuk mie, tolong? Kamu tahu aku tidak bisa masak, pesan saja makanan take out atau apa. Tapi, Sekarang keluar, aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Hei Henry, kenapa tanganmu terluka? Bukan apa-apa, cuma goresan kecil. Bukan apa-apa. Itu tidak terlihat seperti bukan apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Sungguh bukan masalah besar. Hei Sally, cepat ambilkan obat untuk Henry. Tangannya terbakar. kotak obat ada di bawah TV di lemari kedua. Ambil sendiri. Kenapa dia bersikap sangat berbeda dari sebelumnya?
Aku yang bersihkan pecahan kacanya. Kamu diam saja. Aku ambilkan kotak P3, biar aku obati lukamu. Nggak apa-apa kok, cuma luka kecil. Nggak boleh. Luka kecil pun tetap luka. Lagi pula, aku harus pastikan kamu dalam kondisi prima. Aku nggak tega lihat kamu terluka. Sally, kamu mau kemana? Henry tangannya terbakar. Pasti kamu ada janji, ya? Sampai buru-buru banget. Bahkan sampai berdandan. Aku mau ke kantor. Aku memang ada janji. Di kantor siang ini, untuk apa? Henry, bagaimana kalau kita ikut Sally? Sejak aku bergabung dengan perusahaan, aku belum pernah sekalipun menginjakan kaki di kantor. Tunggu, kamu bergabung dengan Fus Group? Iya, aku sekarang direktur desain baru di Fus Group. Walaupun aku hamil, aku nggak mau hanya jadi ibu rumah tangga atau wanita yang mengorbankan segalanya untuk pernikahan. Sebagai wanita, kita semua harus punya karier yang bisa dibanggakan. Direktur desain. Kamu setuju? Aku. Sally, kamu ngomong apa sih? Kalau Kak Henry nggak menyetujuinya, menurutmu aku bisa jadi direktur desain dengan mudah? Aku nggak tanya kamu. Kenapa kamu berteriak-teriak keras banget Wendy sedang hamil? Kamu tahu dia hamil. Henry, aku bersusah payah bersamamu membangun Fus Group dari nol. Kita membangun perusahaan ini bersama. Lalu, aku memohon padamu hanya untuk mengizinkanku bekerja sebagai desainer biasa di perusahaan. Bukan direktur desain, hanya staf biasa di departemen desain. Dan kamu menolak. Kamu bilang begitu seorang wanita menikah dan punya anak, tempatnya adalah di rumah, merawat keluarga. Tapi untuk Wendy, walaupun dia hamil, kau menyambutnya bergabung dengan Fus Group dengan tangan terbuka, dan tiba-tiba menjadikannya direktur desain. Sally, kamu salah paham. Situasi Wendy sangat berbeda. Ini. Sally? Henry, Sally nggak benar-benar marah kan? Dia cuma lagi ngambek. Dia akan kembali normal sebentar lagi. Perbedaan antara dicintai dan diabaikan terlalu jelas. Sally, kamu akan bebas melakukan apapun yang kamu mau dalam 4 hari. Ibu, ini draft desain Anda. Ini adalah buku-buku yang memicu minat saya dalam desain ketika saya pertama kali mulai mempelajarinya. Ini hadiah untuk Anda. Ibu, saya dengar Anda akan pergi. Anda mau kemana? Saya akan mengejar hidup baru saya. Itu karena... Hei, itu istri Presiden Fu. Dia cukup cantik. Kamu baru di sini, jadi kamu tidak akan tahu. Yang itu adalah istri Presiden Fu. Istri bos grup Fu. Mengapa Presiden Fu meninggalkan istrinya sendiri dan begitu dekat dengan wanita lain itu? Jangan bicara sembarangan. Kamu tidak mau dipecat karena mulutmu, kan? Apakah karena Presiden Fu? Sally, apa yang kamu pegang itu? Urusanmu apa? Urusanku apa? Kamu bercanda? Saya adalah direktur desain baru perusahaan ini. Jika kamu mencuri properti perusahaan, saya berhak menyelidikimu. Apa yang kamu bicarakan? Amy, kamu bilang saya mencuri dari perusahaan. Apakah kamu punya bukti? Bukti? Fitnah tidak perlu bukti, kan? Henry sakit! Henry! Wendy, kamu baik-baik saja? Ayo. Kamu kenapa sih? Ibu dan aku bahkan tidak menyentuhmu. Amy, apa yang kamu lakukan pada Direktur Jiang? Jangan membentak Amy. Ini Wendy. Dia tersandung dan jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sudah kuduga, karyawan kecil seperti dia tidak akan berani menyentuh seorang direktur. Jadi, kamu yang mendukungnya? Sally, apa kamu sadar Wendy sedang hamil dan kamu masih berani mendorongnya?
Henry, jangan ngomong sembarangan. Aku akan katakan sekali lagi, Amy dan aku tidak mendorongnya. Wendy tersandung dan jatuh sendiri. Cukup, Sally. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Sejak aku membawa Wendy pulang, kamu selalu bersikap sinis dan kasar dan kamu terus-terusan mendiamkanku. Aku sudah menjelaskan, situasi Wendy berbeda. Dia perlu tinggal di rumah kita beberapa hari. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Henry, jangan salahkan Sally. Sebenarnya ini salahku. Aku baru saja melihat Sally memegang draft desain perusahaan dan ingin melihatnya. Tapi entah kenapa, Sally menolak memberikannya padaku dan berkata, dia bilang dia istri bos. Aku hanya seorang direktur departemen desain. Aku tidak berhak ikut campur. Kamu berbohong. Bisa saja berbohong tanpa berkedip. Aku tahu, aku hanya seorang direktur departemen desain, tapi aku tidak akan berbohong padamu. Wendy, jangan takut. Aku tahu kamu sudah dirugikan. Jangan khawatir, aku pasti akan membela keadilan untukmu. Amy, kamu tidak perlu datang kerja besok, dan kamu harus minta maaf pada Direktur Jiang. Henry, kalau kamu marah, luapkan padaku saja. Amy hanya seorang karyawan. Tidak perlu marah dan melampiaskannya padanya. Melampiaskan padamu? Baiklah, asalkan kamu minta maaf pada Wendy atas namanya, aku janji aku tidak akan menuntut Amy atas apapun. Ibu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu minta maaf. Tidak apa-apa. Aku bisa mengorbankan pekerjaan ini. Amy, kamu adalah satu-satunya temanku di kota ini. Aku tahu kamu sangat membutuhkan pekerjaan ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu. Ibu, jangan. Direktur Jiang. Ini salahku kali ini. Aku seharusnya tidak membantahmu. Henry, bagaimana mungkin aku meminta Sally meminta maaf padaku? Sebenarnya ini salahku. Aku lihat desain yang dipegang Sally dan ingin meminjamnya untuk dipelajari. Gimana kalau begini? Sally, kamu bisa menyerahkan desain yang kamu punya. Soal kejadian hari ini, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Boleh, kan? Sally, jangan salah paham. Aku cuma mau meminjamnya untuk dipelajari. Begitu selesai kubaca, langsung kukembalikan. Tidak. Sally, sekarang Wendy adalah Direktur Desain Grup Fu. Karena dia ingin belajar, sebagai istri bos Grup Fu, kamu harus mendukungnya. Mendukung? Kamu tahu nggak, naskah-naskah ini aku begadang beberapa malam untuk persiapkan sebagai hadiah ulang tahun ke-5 untukmu. Kalau dia mau belajar, dia bisa ke tempat lain. Kenapa harus ambil punyaku? Maksudmu ambil punyamu itu apa? Ini bukan ambil. Lalu ini apa? Sudah, Sally. Aku ulangi sekali lagi, serahkan desainmu ke Wendy. Kalau tidak, Amy nggak usah kerja besok. Henry, jangan keterlaluan. Aku sudah setuju minta maaf ke Wendy. Bu, ini cuma pekerjaan. Jangan berikan draft ini ke wanita ini. Baik, aku berikan padamu. Bu, Anda tidak perlu melakukan ini. Kalau begitu terima kasih Sally. Akan segera kukembalikan setelah kubaca. Jangan datang ke perusahaan kalau tidak ada urusan. Diam saja di rumah. Bu, aku baik-baik saja. Kalau Wendy datang ke perusahaan dan menyusahkanmu, bersabarlah. Kalau aku sudah pergi, aku tidak bisa membantumu lagi. Bu, Presiden Fu memperlakukanmu seperti ini. Anda seharusnya sudah pergi sejak dulu. Ya, aku seharusnya sudah pergi sejak dulu. Sudah hampir, tinggal 4 hari lagi. Wendy, kamu mandi dulu aja. Aku masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Henry, tolong ambilkan handuk di sofa dong. Oke, tunggu sebentar. Aku bawa sekarang juga. Sally, aku nggak enak masuk ke kamar mandi. Kasih handuknya ke Wendy aja.
Sebentar. Lagi pula aku juga mau pergi. Sally, aku nggak nyangka kamu jadi nurut banget. Apa yang dia suruh, langsung kamu lakukan. Tunggu dulu, Sally. Aku belum selesai. Aku udah lihat desain gambarmu. Nggak heran kamu nggak mau kasih ke aku. Ternyata kamu buat itu untuk Henry buat anniversary pernikahan kalian. Gimana kalau aku rusakin semuanya? Apa Henry bakal nyalahin aku? Wendy, kamu boleh serang aku, tapi gambar itu kubuat siang malam. Aku sarankan jangan cari masalah. Serang kamu? Baiklah. Anakku, bayiku. Henry, cepat ke sini, bayiku. Henry? Wendy, kamu harus bertahan. Aku akan cari dokter terbaik untukmu. Henry, jangan salahkan Sally. Dia tidak bermaksud begitu. Sampai saat ini kamu masih membelanya. Dialah yang membuatmu jadi begini. Kalau ada apa-apa denganmu dan anak itu, aku takkan pernah membiarkannya begitu saja. Henry, aku baik-baik saja. Jangan cari-cari kesalahan Sally. Wendy, bertahanlah, Wendy, bertahanlah. Henry, lengan yang dulu kau angkat bukan lagi untuk membelaku, tapi senjata tajam untuk menikamku. Tamparan ini balasannya untukmu. Mulai sekarang kita bedede. Sung kita sini. Sally, apa salahnya dia padamu? Kenapa kau harus membunuhnya? Sudah kukatakan bukan aku. Kamu masih berani pura-pura tidak tahu? Kamu pikir Wendy jatuh karena kecelakaan? Ku beritahu, kalau ada apa-apa dengan Wendy dan bayinya, sumpah aku takkan membiarkanmu lolos. Aku tidak mendorongnya. Percaya atau tidak, aku tidak peduli. Berhenti? Apa aku mengizinkanmu pergi? Kemari. Kamu harus tunggu sampai Wan sadar, dan hal pertama yang harus kau lakukan adalah minta maaf padanya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu! Dokter, bagaimana kondisi ibu dan bayinya? Kondisi janin tidak stabil. Pasien kehilangan banyak darah dan butuh transfusi. Ada yang bergolongan darah B di sini? Dia. Kenapa aku harus mendonorkan darah untuknya? Dia jatuh sendiri. Aku tidak berhutang apapun padanya. Sally, kau sudah cukup menyakiti Wendy. Sekarang kau bahkan tidak mau memberinya darah. Kau keterlaluan. Sudah kukatakan, dia yang mengatur semua ini. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan mendonorkan darah. Kalau kau tidak memberinya darah, akan kuhancurkan ini. Saat aku menikahimu, ibuku bersujud setiap langkahnya untuk mendapatkan liontin giok keberuntungan ini. Sekarang kuberikan padamu. Kuharap ini menjagamu mulai sekarang. Sally, jangan lakukan ini. Ibumu sengaja mendapatkannya untukmu. Bagaimana bisa kau memberikannya padaku? Apa bedanya milikku dan milikmu? Keselamatanmu adalah keselamatanku. Pakai saja. Kalau tidak, aku akan benar-benar kecewa. Sungguh ironis. Setelah berteman bertahun-tahun, aku tetap tidak bisa dapat kepercayaanmu. Oke, aku pergi ya. Kembalikan liontin jadeku. Henry, ini yang terakhir kalinya. Terakhir kalinya. Dokter, tangkap dia.
Sally, 5 hari sudah habis. Hari ini ada yang jemput kamu. Sudah siap? Jangan intip. Enggak kok. Kita sampai. Tada, kita sudah sampai. Sayang, kamu yang desain dan dekorasi semua ini. Tentu saja. Cantik sekali. Mulai sekarang, kita punya rumah sendiri. Aku akhir-akhir ini tinggal di rumah sakit sama Wendy. Di rumah baik-baik saja. Ngomong-ngomong, Sally besok datang ke rumah sakit. Dan minta maaf langsung ke Wendy. Baru kita bisa tutup buku soal ini. Kamu tahu hari ini hari apa? Hari apa? Hari ini? Hari jadi pernikahan kita yang kelima. Aku? Aku tahu kamu lupa. Tapi nggak apa-apa. Kamu bisa datang makan malam kita malam ini, kalau bisa. Besok aku akan ke rumah sakit dan minta maaf ke Wendy. Sungguh, kalau aku datang malam ini, kamu benar-benar akan minta maaf langsung ke dia? Ini konyol. 5 tahun menikah, yang kamu pedulikan cuma permintaan maafku. Henry, ini pertama kalinya aku bohong ke kamu. Dan ini akan jadi yang terakhir. Setelah malam ini, kita sudah selesai. Tidak ada hutang lagi. Kalau cuma itu, aku tutup teleponnya. Malam ini, mari kita akhiri pernikahan 5 tahun ini. Mari kita berhenti di sini. Sally, kamu tidak akan menang dalam hidup ini, Henry. Hanya bisa jadi milikku. Sally, malam ini akan hujan. Dia takut hujan. Aku harus tinggal di rumah sakit. Kurasa aku tidak bisa pulang malam ini. Tapi jangan khawatir. Besok pagi, aku akan jemput kamu dari rumah sakit. Oke. Sayang, Sudah, jangan main-main. Nggak ada kerjaan lain ya? selamat tinggal, Henry. Sally. Sally, aku pulang. Aku belikan kamu hadiah permintaan maaf untuk Wendy. Nanti, waktu kita sampai di rumah sakit, kamu harus tulus. Jangan kayak waktu lalu lagi. Jangan ngambek lagi. Sally, kamu di rumah? Sudah kuduga, makanya kamu kemarin setuju aja. Rupanya kamu mau kabur dari rumah. Gila aja. Sally, aku peringatkan kamu, pulang sekarang juga, atau kamu akan menyesal seumur hidup. Aku bilang, Sally, kamu kenapa sih? Kamu yang dorong Wendy sampai jatuh, sekarang malah kabur dari rumah. Parah banget bahkan buat kamu. Kamu sampai blokir nomorku? Kayaknya bener ya, selama ini aku terlalu memanjakan kamu. Sally mau cerai? Gimana bisa? Dia marah sama aku.
Jadi dia ngamuk-ngamuk minta cerai terus kabur. Halo Wendy, Henry, anakku hilang. jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Dokter, ada apa? Saya sudah memberi Nona Jiang suntikan penjaga janin. Saya tidak tahu kenapa, Kenapa apa? kecuali pasiennya tertekan secara emosional, obatnya seharusnya bekerja. Tertekan secara emosional, dia bersamaku 2 hari terakhir ini. Dia sama sekali tidak kesal. Dokter, tolong berhenti bicara. Ini semua salahku. Aku tidak menjaga bayi kita dengan cukup baik. Aku tidak menyalahkan siapapun. Wendy, maksudmu apa? Ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan padaku? Tidak ada. Baru saja Sally datang. Sally? Dia mau apa? Dia bilang sesuatu. Sesuatu. Dia bilang apa? Dia bilang, dia berharap bayiku cepat mati. Dia bilang aku mencurimu darinya dan mencuri keluarga ini juga. Jadi aku jadi sangat emosional, itulah sebabnya. Sally bukan orang seperti itu. Kamu sudah menikah dengan Sally bertahun-tahun. Ikatan kita tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan itu. Jadi aku sama sekali tidak menyalahkan Sally. Hanya menyalahkan diriku sendiri karena tidak bisa menjaga anak ini. Wendy, bukan aku tidak percaya padamu. Tapi, Aku tahu itu, Henry. Meskipun Sally pernah mendorongku di kamar mandi sebelumnya, dia juga memberiku darah. Tentang anak ini, aku tidak menyalahkannya. Aku harus menyalahkan diriku sendiri karena kesehatanku sangat buruk, dan dia benar. Akulah yang mengganggu keluarga ini, yang membawamu pergi. aku terlalu sembrono selama ini. Itulah sebabnya dia berani melakukan ini, bahkan melukai sebuah nyawa. Wendy, jangan khawatir. Aku akan membuatnya meminta maaf padamu secara langsung. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi nyonya rumah keluarga Fu. Tapi tetap saja, bayimu. Tidak apa-apa. Henry, sepertinya aku memang tidak ditakdirkan punya anak ini. Aku menerimanya. Anak seorang bajingan. Bagaimana mungkin aku melahirkannya? Anak haram. Bagaimana mungkin aku melahirkannya? Janinmu masih tidak stabil. Botol obat ini untuk membantu kamu menjaga bayi. Kamu harus menghabiskannya semua. Dan cobalah untuk tidak berayun antara kegembiraan ekstrim atau kesedihan. Kalau tidak, bayinya mungkin tidak selamat. Aku baru saja memikirkan keras untuk menyingkirkan anak ini. Saat ini kesempatan itu jatuh ke pangkuanku. Sekarang aku bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Duduk. Sudah 5 hari, tidak satupun telepon, tidak satupun pesan darimu. Kamu bahkan tidak menginjakan kaki kembali ke rumah. Mengapa Sally tidak di rumah? Oh, dia. Dia kabur dari rumah. Apa dia kabur dari rumah? Ini adalah perjanjian perceraian. Apakah ini berarti Sally ingin bercerai? Ini perjanjian cerai. Ini artinya Sally mau cerai. Dia cuma lagi ngambek aja. Dia pasti balik dalam beberapa hari, nggak apa-apa. Sally rela ninggalin segalanya. Buat nikah sama kamu di River City. Masa iya dia tega ninggalin kamu? Iya, Sally. Kamu rela ninggalin segalanya, buat nikah sama aku. Masa ya kamu tega ninggalin aku? Mau pergi kemana lagi kamu kalau udah cerai? Henry,
Mau keluar? Wendy, kamu udah keluar dari rumah sakit. Syukurlah, masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Aku bakal lembur semalaman di kantor malam ini. Kamu istirahat aja ya. Henry, Sally udah pergi buat selamanya. Dia nggak akan pernah balik lagi. Soal hati Henry, aku akan cari cara buat dapetin lagi bagaimanapun caranya. Sally si jalang ini. Dia ninggalin surat aborsinya di sini. Sally, aku bisa aja bunuh bayi kamu pakai kapur barus. Aku juga bisa pastiin. Henry nggak pernah lihat surat aborsi ini. Lihat Presiden Fu masih kerja waktu makan siang. Iya, biasanya kalau dia lembur, istrinya selalu anterin makan tepat waktu. Kenapa hari ini nggak kelihatan? Mungkin lagi sibuk, jadi nggak bisa datang. Apa di mata istri, urusan presiden itu yang paling penting. Menurut kamu, apa mereka berantem atau gimana? Makan aja sana. Urusi aja urusanmu sendiri. Jangan ngomong sembarangan. Awas kalau Presiden Fu dengar. Kalian semua bisa dipecat. Ayo. Masuk. Ada apa? Sudah waktunya makan, Presiden. Saya bisa pesankan makanan untuk Bapak. Bilang saja mau makan apa. Nggak usah. Keluar. Tapi apa? Mau makan atau tidak? Atau kapan makan? Itu bukan urusanmu. Siapa yang suruh kamu ke sini? Ibu. Sally? Sally di mana? Presiden Fu. Masa kamu nggak tahu dia udah pergi? Dia pergi? Jangan lupa ingetin Presiden Fu untuk makan. Begitu sibuk kerja, dia lupa makan sama sekali. Ibu, Presiden sudah perlakukan ibu seperti itu. Ibu malah mau pergi, masih peduli sama dia. Bagaimanapun, kita kan pernah menikah. Walaupun sekarang sudah pisah, aku tetap ingin dia baik-baik saja. Aku nggak mau punya mantan suami yang mati. Oke, kembali kerja saja. Aku pergi dulu. Amy, kamu pikir beneran bisa kerja sama Sally lalu mainin game kabur dari rumah gini sama aku? Lucu? Presiden Fu, aku bersumpah aku nggak komplotan sama ibu. Ibu. Cukup, keluar sekarang. Dan satu lagi, aku peringatin kamu, kalau kamu masih mau kerja di sini, kamu nggak boleh masuk ke kantorku tanpa izinku. Keluar. Halo sayang, kenapa kamu di sini? Kalau aku nggak datang, kamu mau mati kelaparan. Sayang, gimana kamu tahu aku lapar? Walaupun kamu dari besi, kerja selama ini juga pasti lapar. Apalagi kamu kan bukan dari besi. Wanginya enak banget apa ini? Enak banget. Makan pelan-pelan. Setiap kali sibuk kerja, kamu selalu lupa makan. Kamu kan presiden, masa nggak bisa jaga diri lebih baik? Baiklah. Enak nggak? Enak. Kalau lain kali harus lembur lagi, aku akan masakin makanan favoritmu dan bawa ke sini. Setuju? Setuju. Begitu kamu pulang ke rumah, aku nggak akan main-main sama kamu. Sayang, kenapa kamu tidak tidur di rumah? Kamu sedang apa? Kenapa kamu di kantor? Kamu ini bodoh banget. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Kamu akan menginap di kantor. Di luar hujan deras. Di sini tidak ada tempat tidur atau selimut tambahan. Bagaimana jika kamu masuk angin seperti waktu lalu? Lalu, aku harus bagaimana? Istriku masih mengkhawatirkanku. Jangan khawatir, suamimu dalam kondisi prima. Aku tidak akan masuk angin. Kamu
Sudahlah, jangan ngomong sembarangan. Baiklah, baiklah. Kalau lain kali aku harus tidur di kantor lagi, aku akan memberitahumu sebelumnya. Nah, besok saat hujan berhenti, aku akan bawa selimut baru untuk disimpan di kantor, untuk berjaga-jaga. Oke. Kalau besok kamu tidak pulang ke rumah, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Hey Wendy, kamu lagi ngapain di sini? Kamu baru aja keluar dari rumah sakit. Kamu harus istirahat di rumah. Henry, maksud kamu apa? Aku sekarang jadi direktur baru Departemen Desain. Walaupun tubuhku belum sepenuhnya pulih, aku masih pengen cepat-cepat mengejar ketertinggalan secepat mungkin. Oke, terserah kamu. Ya. Aku direktur baru Departemen Desain. Sekarang, tolong ikut aku ke ruang rapat. Kamu? Aku? Kamu nggak cocok buat kerjaan ini. Pergi ke HR dan serahkan surat pengunduran dirimu secara sukarela. Amy itu tim leader departemen desain perusahaan kita. Dia udah kerja di perusahaan ini selama 5 tahun. Aku nggak pernah dengar kalau dia nggak cocok buat kerjaan ini. Kamu tahu apa? Pasti Amy tuh. Waktu itu dia balas balik omongan Direktur Jiang. Jadi ini jelas balas dendam buat kejadian itu. Nggak heran. Semua orang tahu kalau ibu dan presiden lagi nggak akur sekarang. Amy berani dukung ibu. Direktur, kenapa bilang aku nggak cocok buat kerjaan ini? Terus kenapa maksa aku mundur secara sukarela? Amy berani banget, berani nanya ke direktur terang-terangan. Kenapa? Cuma karena aku direktur, kamu cuma tim lead receh. Soalnya, dari sekarang, semua draft desain kamu harus lewat aku dulu. Aku bilang nggak cocok, ya berarti nggak cocok. Cuman karena aku udah lama kenal sama Presiden Fu, dia lebih percaya sama aku daripada kamu. Gimana? Ya, kalau Fus Group punya direktur kayak kamu, pasti bangkrut cepat atau lambat. Dan aku nggak mau jadi rekan kerja sama orang kayak kamu. Apalagi Presiden Fu bakal tahu sifat asli kamu cepat atau lambat. Nanti kita lihat gimana kamu terus-terusan pura-pura. Ibu, sayang sekali kebaikan ibu harus saya sia-siakan. Ibu, ini apa? Ini untuk ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Hadiah untuk Presiden Fu. Ibu, ini ibu yang desain sendiri. Ini cuma draftnya saja, baru menggariskan arah umumnya. Sekarang draft awal ini saya berikan pada ibu. Semoga bisa membantu proses desain ibu. Ibu, nanti kalau semua draft desainnya sudah selesai, ibu harus tunjukkan pada saya. Ya? Baik. Ibu bisa lanjutkan kegiatannya. Ibu begitu baik pada Presiden Fu, tapi beliau malah memperlakukan ibu seperti ini demi wanita lain. Masuk. Apa? Apa ini? Presiden Fu, saya akan segera pergi. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sebelum pergi. Apa yang ingin kamu katakan? Ini hadiah dari istri Anda untuk ulang tahun pernikahan kelima kalian. Yang saya pegang ini hanyalah desain draftnya.
versi finalnya yang Anda berikan ke Direktur Jiang waktu itu. Kamu bilang draft desain itu adalah hadiah darinya untukku. Ya, desain-desain di dalamnya semuanya tentang kehidupan sehari-hari kalian bersama dan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Tapi Anda memberikannya ke Jiang. Kenapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Kalau saja saya tahu draft desain ini dari dia untuk saya tidak akan memberikannya ke Wendy. Presiden Fu, coba Anda pikirkan. Sejak Direktur Jiang bergabung dengan perusahaan, berapa kali Anda percaya begitu saja kata-kata ibu? Kamu ngomong apa sih? Kapan saya tidak percaya apa yang dia katakan? Justru sebaliknya, dialah yang tidak pernah memberitahu saya apa yang sebenarnya dia pikirkan atau rasakan lagi. Benarkah, Presiden Fu? Waktu itu di perusahaan, Direktur Jiang terjatuh. Anda curiga itu perbuatan ibu. Ibu bilang, bukan dia. Apakah Anda percaya padanya? Itu sama sekali berbeda dengan masalah ini. Wendy tidak mungkin berbohong. Dan apa untungnya dia membuat Sally jadi tersangka? Justru sebaliknya, Sally lah. Dia cemburu karena saya mengizinkan Wan-Wan tinggal di rumah kami. Jadi dia sudah terus-menerus menyusahkan Wendy. Kalau Anda tidak mau percaya, maka Anda seharusnya periksa rekaman CCTV perusahaan untuk melihat siapa yang berbohong. Ya, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Presiden Fu, saya hanya berharap Anda tidak tertipu oleh Wendy. Berhenti. Amy, saya tahu hubunganmu dengan istri saya sangat dekat, tapi tidak perlu kamu menutupi kesalahannya dan memfitnah Wendy seperti ini. Presiden Fu, saya akan segera keluar dari perusahaan. Saya tidak perlu menutupi siapapun, apalagi ibu sudah pergi. Dia tidak butuh perlindungan siapapun lagi. CCTV. Bawakan rekaman CCTV tanggal 16 Juni. Presiden Fu, ini semua rekaman dari hari itu. Aku nggak butuh bukti buat fitnah kamu, Henry. Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Saya dan Nyonya nggak pernah sentuh kamu. Masa sih? Ternyata Wendy yang memfitnah Sally. Kamu baik-baik saja, Amy. Kamu ngapain sama Direktur Jiang? Kalau kamu nggak percaya sama kami, ya coba kamu periksa rekaman CCTV perusahaan dari hari itu. Lihat siapa yang bohong di sini. Sepertinya aku memang salah menilai Sally. Presiden Fu, Nyonya kan selalu baik dan lembut. Sekarang jadi jelas, ternyata selama ini Direktur Jiang yang memfitnahnya. Tapi Wendy bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Lagi pula di kamar mandi waktu itu, Sally mendorong Wendy sampai jatuh, lalu ngomong hal-hal yang provokatif ke dia, sampai bikin Wendy keguguran. Ini nggak mungkin dia karang-karang buat fitnah Sally. Tapi soal kejadian di kamar mandi, kita nggak bisa cuma percaya omongan Direktur Jiang doang. Tapi soal kejadian di kamar mandi itu, kita nggak bisa cuma percaya kata-kata Direktur Jiang. Cukup berhenti bicara. Bahkan kalau aku salah paham, dia nggak berhak kabur dari rumah dan ancam aku mau cerai. Kau cari tahu di mana Nyonya sekarang, lalu bilang ke dia. Bilang aja ada masalah di perusahaan, aku salah paham sama dia dan aku minta maaf. Suruh dia cepat-cepat pulang. Sally, aku sudah menelan harga diri dan minta maaf. Sekarang kau puas? Semuanya, hentikan pekerjaan kalian. Aku mau perkenalkan seseorang. Inilah jenius desain yang akhirnya berhasil aku rekrut. Kau panggilkan Dekan Shiemo. Tunggu sebentar, aku perkenalkan anggota berbakat lainnya di Institut Desain kita. Baik, Dekan. Dekan Chen? Senior Xie. Sally? Kalian saling kenal? Sally adalah adik tingkatku di kampus. Kami pernah ketemu beberapa kali di klub desain. Selamat datang di Institut Desain. Aku sangat berharap bimbinganmu mulai sekarang, senior. Sally baru saja bercerai karena kalian alumni. Kalian harus saling mendukung baik dalam pekerjaan maupun kehidupan. Kau harus lebih memperhatikannya. Perceraian? Ya, saya sudah bercerai. Kamu pasti menertawakan saya.
Bagaimana mungkin kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Kalau kamu punya masalah dalam hidup, beritahu saya saja. Jack, saya titipkan dia padamu. Sally, kamu bisa duduk di sana dulu? Aku ingat dulu waktu di klub, kamu selalu suka duduk dekat jendela. Kamu masih ingat itu? Jangan terlalu sungkan sama aku. Panggil saja Jack. Oke. Sally, ini materi desain dari institut kami. Kamu bisa pelajari dulu. Nanti kami akan berikan proyek desain untukmu. Terima kasih, senior. Bukannya sudah kubilang, panggil saja Jack. Terima kasih, Jack. Nggak apa-apa, aku akan kembali bekerja sekarang. Kamu harus belajar yang rajin dan jangan pacaran terlalu cepat, oke? Ayo Jack. Ada apa Jack? Kamu jatuh cinta sama cewek itu? Jack, jangan khawatir. Aku cakap pergi dan dapetin nomornya buat kamu. Hei, jangan pergi. Sally, apa yang kamu alami selama bertahun-tahun ini? Sally, ini adalah hidup yang harus kamu perjuangkan dan hargai. Untungnya, belum terlambat untuk memulai sekarang. Halo Ewen. Di mana kamu? Presiden Fu sudah panik mencari kamu. Saya sudah bercerai dengannya. Kamu tidak perlu memanggilku ibu lagi. Presiden Fu sudah memeriksa rekaman pengawasan perusahaan dan tahu bahwa kamu tidak mendorong Direktur Jiang. Selain itu, dia bilang dia sudah minta maaf padamu dan dia ingin kamu berhenti membuat keributan, pulang cepat. Kamu bilang padanya, saya tidak perlu maafnya dan saya juga tidak akan kembali. Henry tidak pernah menyangka bahwa di saat seperti ini, dia masih mengira saya hanya mengamuk. Katakan. Presiden Fu, ibu bilang... Apa? Ibu bilang dia tidak perlu maafmu. Saya sudah minta maaf, dia sangat keras kepala. Sifatnya buruk sekali. Ibu juga bilang. Apalagi yang dia katakan? Ibu bilang dia tidak akan kembali. Apa dia tidak akan kembali? Apa? Dia nggak akan balik? Ya, ibu bilang beliau udah cerai sama bapak. Beliau nggak butuh permintaan maaf bapak dan nggak akan kembali. Gua udah minta maaf, dia mau apa lagi? Sekarang dia di mana? Saya nggak tanya. Gue suruh kamu cari dia. Maksud gue cari tahu dia perginya kemana? Maaf Presiden Fu, itu kesalahan saya. Cepetan selidiki. Sally, sebenarnya kamu mau apa? Sally, dulu kan kamu sayang banget sama gue, sampai nggak mungkin mau cerai. Gue nggak akan pernah ngizinin kamu cerai sama gue. Nggak akan pernah. Henry, kamu kenapa sih? Sally. Akhirnya kamu kembali. Kamu kemana saja akhir-akhir ini? Sally ini tidak mau meninggalkanku sendirian bahkan setelah dia pergi. Henry, aku Wendy, bukan Sally. Maaf. Kupikir. Aku tahu. Sally pergi begitu tiba-tiba, kamu pasti merasa tidak enak. Tapi Henry, Sally sudah pergi selama beberapa hari ini. Apakah dia benar-benar akan menceraikanmu? Tidak mungkin. Dia tidak akan pernah menceraikanku. Dia pasti akan kembali padaku. Kamu tidak boleh memakai baju Sally. Meskipun dia sudah pergi, dia masih merindukannya.
Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Bantu aku dengan sesuatu. Oh, hentikan itu. Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa saat kamu masuk? Aku lihat kamu sangat fokus merapikan barang-barang ini, aku tidak berani mengganggumu. Bisakah kamu membantuku mencari tahu di mana tempat terbaik untuk menaruh ini? Ya, istriku terlihat cantik bagaimanapun kamu mengaturnya. Sally berhenti mengacau. Kembali, oke? Benar, Presiden Fu. Dalam draft desain itu, semuanya tentang kehidupan sehari-harimu dan impianmu akan masa depan yang lebih baik. Tapi kamu memberikannya kepada Direktur Jiang. Halo. Kamu mengambil draft desain Sally sebelumnya. Kamu sudah selesai membacanya, kan? Sekarang kirimkan ke kamarku. Henry, kenapa kamu tiba-tiba pengen lihat draft desain itu? Tidak ada apa-apa. Aku cuma mau lihat-lihat saja. Bukan apa-apa, kamu bisa pulang sekarang. Henry, kamu belum pulang ke rumah beberapa hari terakhir ini. Aku sangat takut sendirian. Bisakah kamu menemaniku tidur malam ini? Hai, sayang. Bukannya kamu lembur kerja semalaman? Kenapa tiba-tiba pulang? Aku khawatir kamu akan terlalu takut tidur sendirian. Jadi aku buru-buru pulang begitu urusanku selesai. Kalau begitu aku akan tidur memeluk fotomu saja. Aku tidak akan takut. Kamu memang anak yang pintar. Betul sekali. Kamu sudah sibuk sekali dengan pekerjaan. Aku tidak akan memintamu untuk menemaniku. Sayang, kamu terlalu manis. Kamu sedang apa? Keluar. Pergi. Henry, kamu. Wendy, aku selalu menganggapmu seperti adikku. Aku punya istri. Hargai dirimu sendiri. Harga diri? Henry, kamu membawaku ke rumah Fu. Kamu sudah merawatku dalam segala hal. Kamu sudah membentak Sally berkali-kali karena aku. Dan meminta Sally untuk mendonorkan darahnya padaku. Jika kamu tidak punya perasaan padaku, kenapa kamu mau melalui semua kesulitan itu? Wendy, kamu salah paham. Aku menerimamu karena aku kasihan padamu karena kamu hamil dan sendirian. Aku menyalahkan Sally karena dia menyusahkanmu. Aku memintanya untuk mendonorkan darah karena dia mendorongmu di kamar mandi. Henry, kamu berbohong padaku kan? Kamu hanya khawatir tentang Sally. Tapi dia sudah pergi sekarang. Hanya aku yang bisa tetap di sisimu selamanya. Apa yang kamu lakukan, Wendy? Apa aku belum jelas? Aku tidak punya perasaan apa-apa padamu. Henry, tunggu sampai Sally mati. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan acting ini. Sayang. Nanti kalau kamu sudah pensiun, kita bisa cari tempat kecil di mana kita bisa lihat matahari terbenam setiap hari. Gubuk kecil yang nyaman. Gimana? Enak kan? Sempurna banget, nggak ada masalah. Udah hampir waktunya. Aku harus berangkat kerja. Hey. Sayang, nanti kalau bisnisku sudah sukses, aku akan jemput kamu pakai BMW baru. Aku percaya banget sama kamu. Maafin aku. Aku ingkar janji sama kamu. Hey, sayang. Di luar hujan deras banget. Bisa jemput aku? Aku sibuk, pulang naik taksi aja. Sayang. Belakangan ini aku mengabaikanmu, maafkan aku.
Halo, Presiden Fu, kami sudah menemukan di mana Ibu Fu berada. Nyonya berkata, Katakan padaku, Nyonya sudah kembali ke kota River. apa? Sayang, aku tahu kamu menungguku datang mencarimu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu tidak akan meninggalkanku. Tata letak tipe E ini adalah figur inti dari proyek kita yang akan datang. Saya yakin figur kedua dan ketiga akan terlihat familiar bagi kalian semua. Nah, sekarang, mari kita mulai proyek ini, secepat mungkin. Sally, aku tahu aku tidak salah tentangmu. Kamu adalah jenius di bidang desain. Dekan, Anda terlalu memujiku. Selamat atas desain yang sempurna. Jack, berhentilah dengan pujiannya. Aku tidak bisa menyelesaikan ini dengan lancar tanpa semua bantuan di balik layar. Ini, makanlah sesuatu. Untuk silinder ini, rasionya adalah 1:1. Ini tapi ini. Lapor, ada yang mencari Sally. Aku? Ya. Tidak apa-apa. Sally, kamu pergi saja dulu, dan aku akan menangani sisanya. Aku akan segera kembali. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu lagi ngapain di sini? Sally, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngapain? Tentu saja menjaga jarak darimu. Sally, udahan main-mainnya. Aku tahu waktu itu di perusahaan, seharusnya aku nggak ngasih desainmu ke Wendy. Aku benar-benar salah paham padamu, tapi kamu nggak perlu sampai segitunya balik ke CCT. Henry, setelah sekian lama berpisah, kamu masih sama mengecewakannya. Maksud kamu apa? Maksudku apa? Kamu pikir aku balik cuman karena Wendy menjebak aku, nuduh aku mendorong dia? Karena kamu ngasih dia desainku. Bukan karena itu, terus kenapa? Bukan? Kenapa kamu ketawa? Kalau bukan karena hal-hal itu, terus karena apa? Kayaknya kamu masih belum sadar juga, cek kotaknya yang ada perjanjian cerainya. Di atas meja kopi kotak apa? Yang aku lihat cuma perjanjian cerainya. Lupakan, percuma ngomong sama kamu. Sally, ini karena kebutatulianmu, kemauanmu buat cuman ngeyakinin satu sisi, sombongmu yang keterlaluan. Jadi, bisa nggak kamu lepaskan aku? Sally, udahan keras kepalamu. Aku tahu aku salah nerima Wendy sampai ngabaikan kamu. Aku sudah melakukan banyak hal dan salah paham padamu, tapi perasaanku padamu nggak pernah berubah, sedetik pun nggak. Nggak pernah berubah? Henry, kamu denger nggak omonganmu sendiri? Nggak pernah berubah? Kamu masih berani ngomong kayak gitu? Memangnya kenapa ngomong kayak gitu? Udah, aku nggak mau denger sedikit pun omong kosongmu. Kita sekarang sudah cerai, aku punya hal yang lebih penting. Nggak, aku nggak akan setuju cerai. Lepasin aku, kalau enggak, sumpah aku telepon polisi. Sally, kamu harus berhenti. Aku tahu kamu cuma cemburu. Cemburu karena aku nerima Wendy. Cemburu karena aku udah ngabiskan waktu sama dia. Kamu cemburu. Aku akui aku salah paham karena dia. Tapi, aku udah jelasin ini berulang kali. Dia hamil dan sendirian. Aku nggak punya pilihan selain ngebantu dia. Dan itu karena cemburu butamu yang bikin Wendy kehilangan bayinya. Aku nggak marah, terus kenapa kamu masih bersikap kayak gini? Dia hamil, kamu kasihan sama dia. Dia kehilangan anaknya, kamu sedih. Terus waktu aku hamil, waktu aku kehilangan anakku, apakah kamu pernah merasa sedikit pun kasihan padaku? Apa? Anak apa? Kupikir ini yang terbaik, kamu harus pulang dan periksa kotak yang kutinggalkan untukmu. Kotak anak? Kamu bicara apa sih? Kapan kita punya anak? Kapan anak itu meninggal? Katakan padaku. Sally, kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan dengan istriku? Sudah, Henry. Tinggalkan aku sendiri, anak kita sudah tiada. Kita takkan pernah bisa kembali seperti dulu. Sally, bagaimana anak kita meninggal? Aku mohon katakan padaku, tolong. Kamu ingin tahu, kan? Baiklah, akan kukatakan. Malam kamu bawa Wendy periksa, aku meneleponmu. Aku sangat ingin beritahu kalau aku hamil, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mengabaikanku dengan kata-kata kosong, lalu menutup telepon tanpa peduli.
Lalu kamu lewat dan menyipratiku dengan air dan menutup telepon dengan dingin. Saat itulah aku kehilangan bayi kita. Henry, pergilah, ikatan antara kita sudah benar-benar putus. Bayinya hilang? Hei, sayang, di luar hujan deras. Bisa jemput aku? Aku sibuk, pulang naik taksi aja. Tapi aku ada kabar baik untukmu. Sudah kubilang aku sibuk, nggak lihat kamu ganggu aku. Aku tutup telepon ya. Henry, ada genangan besar di depan. Belok kiri. Sally, aku ingat itu Wendy. Dia sengaja suruh aku belok kiri. Aku nggak sengaja menyipratimu dengan air, aku benar-benar nggak tahu itu kamu. Ya, kotak itu aku ingat. Ada kotak hitam. Aku ingat kotaknya. Ada kotak hitam. Hei Henry, anakku hilang. Apa? Aku segera ke sana, tunggu aku. Ya, itu Wendy. Perjanjian cerai dan sebuah kotak hitam. Saat aku mau membuka kotaknya, Wendy meneleponku, bilang anaknya hilang. Jadi aku cuman... Jadi engkau tinggalkan kotaknya dan pergi ke rumah sakit cari Wendy. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Bisakah kau memaafkanku? Memaafkanmu? Apa itu bisa mengembalikan bayi kita? Kau selalu ingin tahu kenapa aku minta cerai, dan kenapa aku kembali ke River City. Itu karena kau lebih peduli Wendy daripada aku. Kau percaya setiap kata yang dia ucapkan, tapi kau tak pernah percaya padaku. Pikiranmu selalu dipenuhi Wendy. Itu sebabnya aku kehilangan anakku. Ini semua salahmu. Kau tahu? Tidak, Sally. Hanya kau yang ada di hatiku. Kumohon maafkan aku. Aku akan lakukan apapun untuk menebusnya padamu dan bayi kita. Sebelum menebusnya, aku sarankan kau pulang dan periksa kotak itu dulu. Bahkan, kau bisa tanya Wendy kesayanganmu itu. Wendy. Maksudmu dia yang ambil kotaknya, dia sengaja menyembunyikan kebenaran dariku. Siapa lagi kalau bukan dia? Selain kau dan dia, aku bahkan tidak ada di rumah. Apa kau mau menjebakku lagi? Menjebak? Presiden Fu, sebaiknya Anda pertimbangkan hal ini. Sejak Direktur Jiang muncul, berapa kali Anda sebenarnya percaya pada Nyonya? Omong kosong, saya percaya apapun yang dia katakan. Terakhir kali, Direktur Jiang hampir jatuh di perusahaan. Anda bilang itu Nyonya yang mendorongnya. Tapi, Nyonya bersikeras dia tidak melakukannya. Anda percaya padanya? Karena Anda tidak percaya apa yang kami katakan, maka periksa perusahaan rekaman pengawasan dari hari itu untuk melihat siapa yang berbohong. Hei Wu, bantu saya menyelidiki sesuatu. Cari tahu persis bagaimana Wendy kehilangan bayinya. Apa yang terjadi, Henry? Saya bertanya padamu, ada kotak hitam di atas meja kopi. Apakah kamu melihatnya? Saya tidak melihatnya. Apakah itu benar, atau kamu hanya berbohong padaku? Katakan yang sebenarnya padaku. Ada apa dengannya hari ini? Mengapa dia tiba-tiba menanyakan tentang kotak itu? Kamu yang mengambil kotaknya, kan? Katakan di mana kotaknya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Baiklah, jika kamu tidak mau memberitahuku, saya akan mencarinya sendiri. Baiklah, kalau kamu tidak mau memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Henry, kamu sedang mencari apa?
Mungkinkah Wendy benar-benar tidak mengambilnya? Apakah aku menyalahkannya tanpa alasan? Kamu sudah mencari di ruangan ini sekali. Apakah kamu menemukan apa yang kamu cari? Aku. Bukankah kamu bilang kamu belum pernah melihat kotak itu sebelumnya? Apa ini? Bicara. Bicara. Bagaimana aku tahu? Kenapa kotak ini ada di bawah tempat tidurku? Mungkin Sally sengaja menaruhnya di sana. Sally belum pulang ke rumah, dan kamu bilang dia menyembunyikannya di sini? Mungkin dia meninggalkannya di sini sebelum pergi. Henry, dengarkan aku. Jangan bicara apa-apa sekarang. Bagaimana mungkin? Anakku. Aku membunuh anakku sendiri. Henry, alasan aku menyembunyikan kotak ini adalah karena aku takut kamu akan sedih saat tahu tentang bayinya. Aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu. Kalau aku tidak kabur untuk mengantarmu ke pemeriksaan kehamilan itu, aku tidak akan bersikap begitu dingin pada Sally hari itu. Kalau kamu tidak menyuruhku belok sedikit ke kiri, hujan tidak akan menyiprat ke seluruh tubuh. Sally tidak akan jatuh dan bayi kita pasti masih hidup. Presiden Fu, kami sudah tahu kebenarannya. Wendy yang menarik nyonya hari itu dan Wendy juga yang menyebabkan jatuhnya. Dan di rumah sakit dia mencabut infusnya sendiri. Dia kehilangan bayinya sendiri. Semua ini tidak ada hubungannya dengan nyonya. Apa katamu? Apa katamu? Wendy sendiri yang menyebabkan keguguran bayinya. Lalu dia menuduh nyonya. Kamu salah paham. Halo, Presiden Fu. Golongan darah B? Dia memang... Mengapa aku harus mendonorkan darahku? Kamu sudah menyakiti Wendy seperti ini, bahkan kamu menolak memberinya darah. Dia jatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak punya kewajiban untuk membantunya. Baiklah. Jika kamu menolak memberinya transfusi darah, aku akan menghancurkannya. Sungguh ironis. Apa dia baru saja bilang itu dengan serius? Demi rencana egoismu sendiri, kamu bahkan tega menyakiti anakmu sendiri? Henry, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku tidak. Mengapa kamu begitu jahat? Kamu menuduh istriku atas kesalahanmu, dan kamu bahkan tidak menyayangi anakmu sendiri. Itu darah dagingmu sendiri. Tidak, bukan seperti itu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kamu berbohong tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Kamu berbohong tentang keguguranmu, dan kamu masih berusaha menuduhnya. Henry, jangan lihat. Aku tidak memfitnah dia. Jangan bergerak. Lepaskan. Kau akan melihat kebenarannya sendiri tidak lama lagi. Henry, biarkan aku menjelaskan. Jangan sentuh aku. Jauh-jauh dariku. Wendy, kukira kita tumbuh bersama seperti saudara. Aku selalu menganggapmu adikku sendiri. Kau bercerai dan hamil, aku benar-benar kasihan padamu dan merasa iba. Aku bahkan mengabaikan istriku sendiri dan anakku yang belum lahir. Aku meluangkan waktu untuk periksa kehamilanmu kapanpun bisa. Aku menyakiti Sally berulang kali karena dirimu. Semua karena aku masih peduli padamu. Dan kau? Kau terus-terusan membohongiku, memperlakukan aku seperti orang bodoh. Tidak, Henry. Aku tidak pernah memperlakukanmu seperti orang bodoh. Kau tidak memperlakukan aku seperti orang bodoh. Lalu ini apa? Kalau kau tidak memperlakukan aku seperti orang bodoh, lalu mengapa kau berusaha sejauh ini untuk menjebak istriku dan menghancurkan seluruh keluargaku?
Sally itu tidak pantas jadi istrimu. Dia tidak pantas jadi nyonya keluarga Fu. Kalau dulu aku tidak pergi ke luar negeri, kau bahkan tidak akan pernah bertemu dia. Kau tidak akan jatuh cinta padanya dan menikahinya. Dia berasal dari kota laut, menikah masuk ke kota sungai kita. Dia hanya mengincar uang dan statusmu. Dia itu wanita yang kejam dan keji. Diam. Henry, sekarang kamu akhirnya membela Sally. Saat aku memfitnahnya di perusahaan, saat aku di rumah sakit dan memintanya mendonorkan darah untukku, kamu kemana? Jadi kamu mengaku, semua ini adalah pertunjukan kecilmu yang sakit. Ya, aku mengaku. Tapi katakan padaku, apakah ini semua salahku? Apakah aku berani melakukan ini kalau kamu tidak membiarkanku? Sekarang kamu jadi pahlawan, Sally sudah pergi, sudah terlambat untuk minta maaf. Sally sudah pergi. Dia tidak akan pernah kembali padamu. Tidak akan pernah. Diam, jangan bicara lagi. Presiden Fu, tenanglah. Presiden Fu, tenanglah. Kamu ngapain di sini? Tidak ada yang angkat telepon, jadi aku datang. Saya khawatir. Bawa wanita ini ke kantor polisi. Beritahu polisi dia membunuh anaknya sendiri dan menjebak orang yang tidak bersalah. Biarkan hukum yang menghadapinya. Tidak, Henry, aku tidak bisa masuk penjara. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Henry, kau nggak bisa menangkap aku. Kau bisa bilang apa saja ke polisi. Bawa dia. Henry, jangan. Kau nggak bisa menangkap aku. Kau nggak boleh perlakukan aku seperti ini. Presiden Fu, ini... Bawa dia. Henry, kalau kau bawa aku pergi, kau nggak akan pernah tahu bagaimana anakmu benar-benar mati. Apa katamu? Aku bilang, kalau kau bawa aku pergi, kau nggak akan pernah tahu bagaimana anakmu benar-benar mati. Kematian anakku juga ada di tanganmu. Lepaskan aku dan aku akan bocorkan semua detailnya. Katakan padaku. Anakku dengan Sally, apa yang terjadi pada anakku? Kamu ingat tanaman-tanaman itu? Tanaman sukulen. Halo Pak, ini tanaman yang Bapak pesan. Tolong tanda tangan di sini. Tanaman sukulen. Henry, aku menyuruh seseorang mengimpor sejumlah tanaman sukulen dari luar negeri. Katanya tanaman ini cocok banget untuk dekorasi rumah. Seharusnya sudah sampai sekarang. Ada apa dengan tanaman sukulen itu? Aku taruh kapur barus di setiap potnya semuanya tanpa terkecuali. Wanita hamil tuh nggak tahan sama bau kapur barus. 10 lebih pot yang aku kasih ke kamu itu, aku isi semuanya sampai penuh. Dengan asap kapur barus sebanyak itu, Sally menghirupnya setiap hari. Menurutmu, gimana bayi itu bisa selamat? Presiden. Aku akan bunuh kamu. Aku bakal membunuhmu. Akan kuhabisi kamu, akan kubunuh kamu. Bunuh kamu? Henry, apa gunanya membunuhku? Apa yang bisa kau dapatkan? Istri dan anakmu. Mereka tak akan pernah kembali. Bawa dia ke kantor polisi. Henry, kau bilang kalau aku jujur, kau akan melepas aku. Kau tak berhak bicara soal kejujuran? Henry, kau tak tahu malu. Kau hina. Sally, ini semua salahku. Aku mengacaukan segalanya. Ini semua salahku. Aku minta maaf. Aku membunuh anak kita. Aku minta maaf. Apapun yang terjadi, aku akan merebutmu kembali. Iya, ayo, iya. Jack, kamu nggak perlu melakukan ini. Aku nggak pantas buat kamu.
Sally, jangan bilang begitu. Kamu pikir aku melamar kamu hanya karena kamu sudah bercerai dan aku kasihan sama kamu? Aku cerita sesuatu ya. Cerita tentang cinta yang tak terbalas. Aku sudah suka kamu sejak kuliah. Tapi waktu itu aku penakut dan pengecut dan gak pernah berani mengungkapkannya. Hey Jack, kapan kamu mau ngungkapin? Kamu naksir dia dari dulu banget. Sebentar lagi. Saat aku akhirnya memberanikan diri, kamu sudah bersama Henry. Sepertinya dia sudah punya pacar. Aku terlambat selangkah. Selangkah, Sel? Sebenarnya kamu telat 100 langkah. Lalu aku perlahan menghilang dari duniamu. Sampai baru-baru ini, kita bertemu lagi di biro desain. Hatiku yang lama membeku mulai berdetak lagi. Jadi Sally, tolong beri aku kesempatan. Biarkan aku merawatmu dan menyayangimu. Aku terharu banget, aku hampir nangis lihat ini. Kalau ada orang yang mencintaiku sebesar ini, pasti aku bilang iya. Iya, Sally, bilang iya aja sama Bapak Xie. Tunggu, aku nggak setuju. Tunggu, aku tidak setuju. Kamu tidak boleh menikah dengannya. Siapa kamu? Mau apa? Mau kupanggil polisi? Terima kasih sudah melindungiku. Gak apa-apa, dia mantan suamiku. Sally, aku mengerti perasaanmu. Aku akan dukung apapun keputusanmu. Jack, terima kasih sudah percaya padaku. Tapi ada beberapa hal, beberapa kata yang harus diselesaikan dulu. Bisa kasih aku waktu? Oke. Katakan apa yang perlu kau katakan. Sekarang kamu sangat membenciku? Jangan bicara yang tidak perlu. Kalau tidak ada yang mau dikatakan, aku pergi. Tunggu. Aku ada yang mau dikatakan. Aku sudah mengirim Wendy ke penjara. Kamu bisa putuskan sendiri, jangan bilang. Apa kamu tidak mau tahu kenapa aku melakukan ini? Sally, sekarang aku tahu semuanya. Waktu itu di perusahaan Wendy yang mengambil draft desain yang kamu berikan padaku, dan dia juga yang mengatur jebakan di kamar mandi itu. Soal anaknya, dia sendiri yang membunuhnya. Maafkan aku karena salah paham padamu. Aku minta maaf padamu. Bisakah kamu memaafkanku? Hanya karena hal-hal ini? Kamu memenjarakannya? Dan kematian anak kita. Apa yang terjadi dengan anak kita? Bukan karena kamu terpeleset saat hujan waktu itu kita kehilangan bayi ini, tapi karena aku mengonsumsi terlalu banyak kapur barus. Dan kapur barus ini ada kaitannya dengan Wendy, kan? kamu tahu alasannya. Makanya kamu bilang begitu. Semua ini ulah Wendy. Anak kita mati karena dia. Benar kan? Katakan padaku. Sally, tenanglah. Aku akan membuat Wendy membayarnya dengan nyawanya. Kamu harus percaya padaku. Percaya kamu? Lebih baik aku percaya ular. Ular licin yang pembohong. Hey Sally, kamu baik-baik saja? Ada apa? Pergi dari sini. Jangan sentuh aku. Sally, aku salah. Pukul aku. Ayo pukul aku. Apa memukulmu bisa mengembalikan anak kita? Bahkan jika cermin yang pecah direkatkan kembali, retakannya akan selalu ada. Jika kamu benar-benar peduli padaku, maka buat Wendy membayar. Buat dia membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat. Setidaknya saat itu aku tidak akan begitu membencimu. Sally. Minggir. Kenapa kamu masih di sini? Aku tidak pergi jauh. Aku takut dia akan melakukan sesuatu padamu. Aku memperingatkanmu, jauh dari Sally, atau aku tidak akan sopan padamu. Sally adalah istriku, hormati aku. Istri kamu Sally sudah bercerai denganmu, dan kamu membuatnya seperti ini. Beraninya kamu menyebutnya istrimu? Cukup. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Cukup. Henry, kita sudah bercerai. Aku bukan istrimu lagi. Lebih baik kamu jangan mendekatiku. Jauh-jauh. Aku sudah menerima lamaran Jack. Jangan khawatir. Aku sangat menyukainya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Ini bukan skema balas dendam terhadapmu. Jadi, bisakah kamu pergi? Jangan bicara yang tidak kamu maksud. Aku tahu aku sudah banyak menyakiti hatimu, tapi aku akan menebusnya. Kumohon maafkan aku. Bisakah kamu memberiku kesempatan?
Henry, sadarlah. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita. Kalau kamu terus menggangguku, aku akan laporkan ke polisi. Sally? Tuan Fu, aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Sebaiknya kamu jaga harga dirimu. Jack, ayo kita pergi. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa mengakhirinya begitu saja. Aku pasti akan mendapatkanmu kembali. Halo. Presiden Fu. Wendy mengaku di penjara bahwa dia menyewa seseorang untuk membunuh nyonya beberapa hari yang lalu. Mereka mungkin akan segera bertindak. Apa? Wendy benar-benar wanita yang kejam. Aku benar-benar membiarkan serigala masuk ke rumahku. Presiden, yang terpenting sekarang adalah keselamatan nyonya. Aku tahu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Sally. Juga, periksa jadwal nyonya belakangan ini. Aku perlu mengatur perlindungan untuknya. Pesta perayaan? Desain istri Bapak sangat sukses. Institut Desain akan mengadakan pesta perayaan untuknya. Selanjutnya, istri Bapak mungkin akan sibuk mempersiapkannya. Juga, Presiden, saya menemukan hal lain. Sebenarnya, tepat setelah istri Bapak lulus kuliah, Institut Desain sudah menawarinya posisi. Tapi dia menolaknya untuk Bapak. Memilih menjadi ibu rumah tangga selama 5 tahun penuh. Dia mengorbankan banyak hal untukku. Jangan terlalu dipikirkan, Presiden. Bagaimanapun juga, Bapak berdua sudah menikah selama 5 tahun. Saya benar-benar yakin dia masih punya perasaan untuk Bapak. Aku akan mendapatkan Sally kembali. Aku akan menemaninya di hari-hari ini. Segera kirim tim ke kota sungai untuk menjaga istri Bapak tetap aman. Baik, Presiden. Sudah lama tidak melihatnya tersenyum seperti ini. Sally, aku bersumpah akan melindungimu. Sally, Henry, jangan naif begitu. Bahkan kalau kamu lakukan semua ini, aku takkan pernah kembali padamu. Sally, bukan begitu maksudku. Aku tidak melakukan ini untuk membuatmu kembali padaku. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Henry, jangan naif begitu. Kamu sudah beberapa hari di River City. Henry, Fuse Group butuh kamu sekarang. Kamu harus pulang sekarang. Sebelum berangkat, aku sudah menghubungi tim. Kamu tak perlu khawatir. Alasan aku melakukan ini adalah karena aku dapat kabar ada yang berniat menyakitimu. Aku ingin melindungimu. Hemat saja tenagamu. Besok adalah pesta perayaan untukku. Aku tak mau kamu merusaknya untukku. Jangan khawatir, aku tak akan merusak apapun. Semuanya sudah siap? Ya, semua sudah ditangani. Keamanan nyonya terjamin. Jadi tuan rumah pesta ini luar biasa cantiknya. Iya kan, dia nggak cuma berbakat, tapi juga cantiknya bikin terpana. Dia cantik banget. Kenapa kamu nggak sadar dia ada di sampingmu? Saat dia ada di sebelahmu. Tapi sekarang dia di tengah kerumunan, tiba-tiba dia jadi cantik di matamu. Kenapa kamu lagi? Aku tunangan Sally. Kamu yang bilang, kenapa harus aku? Jangan khawatir, aku akan pastikan Sikin nggak pernah menikahimu. Baiklah, aku tunggu. Mari kita lihat bagaimana Tuan Fu berencana menggagalkan pernikahan ini. Tapi sekarang aku sarankan kamu pergi dari sini selagi masih bisa. Sally, siap untuk mulai. Tenang, keselamatan Sally adalah prioritas utama kita. Jangan panik. Semuanya, selamat datang di pesta perayaan Sally. Bersulang. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Sally. Ayo, naik ke atas dan sampaikan beberapa patah kata. Aku senang bisa hadir di pesta perayaan untukku sendiri.
pergi ke neraka, Jalang. Pergi sana, bajingan. Hati-hati. Sally, Presiden Fu, Henry, bawa dia ke kantor polisi. Presiden Fu, Anda baik-baik saja? Henry, Sally. Syukurlah kamu baik-baik saja. Henry, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Sally. Maafkan aku. Dokter, dokter, dokter. Panggil ambulans, cepat. Tidak apa-apa. Aku akan pamit dulu sama dia. Sally. Kata dokter, luka tusuknya kena bagian vital. Kamu nggak akan bisa bebas bergerak untuk sementara. Jangan khawatir, aku akan cari dokter terbaik untuk merawatmu. Dan perawat terbaik untuk jagain kamu. Kamu sudah maafin aku? Henry, aku sangat bersyukur kamu udah nyelamatin aku. Tapi bukan berarti aku udah maafin kamu. Minggu depan, aku sama Jack akan ke luar negeri. Kami nggak akan pulang dalam waktu dekat. Sudah setahun sejak aku kembali ke rumah ini. Tapi Sayang, lihat sofa ini. Harganya awalnya $99, tapi istrimu cuma bayar 1,5 juta. Dan ini. Lihat karpet besar ini. Kamu nggak akan percaya berapa banyak orang yang antre berjam-jam cuma untuk dapat satu. Tapi istrimu bangun subuh-subuh untuk beli ini. sayang, kamu memang luar biasa. Kamu selalu luar biasa. Sayang rabat tirai ini, bahannya lembut dan bagus banget. Dengar ya, hari ini. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku sudah berbuat salah, jangan tinggalkan aku. Jangan pernah tinggalkan aku, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Sayang, kamu kenapa? Aku tidak akan meninggalkanmu. Mana mungkin aku meninggalkanmu? Kamu yang meninggalkanku. Ini semua salahku, aku membuatmu tidak bahagia, kamu tidak menginginkanku lagi. Bodoh, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sayang, kamu lupa ya, di kehidupan ini kita akan bersama selamanya. Sudah, jangan nangis lagi. Ayo kita masak bersama. Kamu paling suka mie buatanku, kan? Aku akan buatkan untukmu. Sayang, kamu pergi kemana? Sayang, katanya mau buatkan mie untukku. Sayang, kamu pergi kemana? Jangan tinggalkan aku, sayang. Sayang, jangan tinggalkan aku. Sayang.
Istriku meneleponku, dia memaafkanku, sayang. Halo Presiden Fu, dia akan menikah minggu depan. Oke. Aku mengerti. Sayang, aku akan jaga diri sendiri. Sayang, aku akan baik-baik saja, janji. Aku akan baik-baik saja, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga diriku dengan baik. Ada apa? Kamu akan segera menikah, kamu tidak bahagia. Sally, asisten Henry baru saja menelepon dan bilang, Henry sepertinya mengalami gangguan mental. Dokter bilang bertemu denganmu mungkin bisa membantunya. Tapi aku tidak mau menemuinya. Tapi kalian berdua. Kalian dulu suami istri 5 tahun kan? Jack, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi masa lalu ya sudah berlalu, aku tidak ingin terus memikirkannya. Lagi pula, kalau aku menemuinya hari ini, besok gimana? Lusa? Apa aku harus menemuinya setiap hari mulai sekarang? Kamu tahu apa yang dia lakukan padaku. Orang harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya, dan aku tidak akan menanggung hidupnya. Oke, aku mengerti. Aku akan pergi dan menolaknya sekarang. Tunggu dulu, dia boleh datang ke pernikahan kita, tapi hanya pernikahan kita. Ini akan jadi yang terakhir kalinya. Oke, istri tersayang, aku janji ini yang terakhir kalinya. Bapak Jack Xie, dalam suka maupun duka, apakah Anda bersedia menghabiskan sisa hidup Anda bersamanya? Saya mau. Nona Sally Lin, dalam sakit maupun sehat, apakah Anda bersedia menghabiskan sisa hidup Anda bersama Bapak Xie? Saya mau. Bapak Henry Fu, dalam suka maupun duka, apakah Anda bersedia menghabiskan sisa hidup Anda bersamanya? Siapa mau? Nona Sally Lin, dalam sakit maupun sehat, apakah Anda bersedia menghabiskan sisa hidup Anda bersamanya? Saya mau. Sayang, aku akan mencintaimu selamanya. Mempercayaimu dan setia padamu. Sally, aku sudah berbuat kesalahan besar dalam hidup ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan mencintaimu dengan benar, tidak akan mengecewakanmu lagi. Semoga kau bahagia.